Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Saya percaya pada hari-hari ini kita masih ada di rumah, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Dimanapun kami berada Tuhan pada saat ini, itu semua tidak membatasi kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun ibadah ini berada di dalam rumah Tuhan, berada di dalam rumah, tapi percaya kuasa-Mu tetap ada, mujizat-Mu tetap ada bagi kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, siapkan hati kami untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Kau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami puji ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas puji. Mainkan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu saat ini Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sembah Dia. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran.
kedua tanganmu sembah Dia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Kami puji, kehadiran, ku angkat hatiku. Haleluya. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, kami rasakan kehadiran-Mu ada bersama-sama dengan kami. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, buka hatimu, angkat pujian penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Mari terus sembah Dia, tinggikan namanya, sebab hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Kuasa-Mu ada di saat kami menyembah-Mu Tuhan. Pujian-Mu dinyatakan di saat kami menyembah-Mu. Kami sembah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari sama-sama nyatakan, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sangat terlebih besar. Mari angkat tanganmu, nyatakan, Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Oh, haleluya. Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu,
berkuasa, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong kami, kuasa-Mu. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau tak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau dahsyat, Kau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya Engkau-lah yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau-lah yang layak kami muliakan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada pagi hari ini kita mau siap untuk memuji nama Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan karena Yesus kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita serukan namanya. Kau Allah yang dahsyat, nama-Mu berkuasa atas kami. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, katakan kuasanya. Kita buang iblis kebetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kau Allah di atas segala raja Tuhan. Kau Raja. Mari nyatakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya.
sorak-sorai-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya Yesus kita, Yesus yang dahsyat, amin. Yang percaya berikan sorak-sorai-Mu lebih lagi di hadapan Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kekuatan. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa samanya. Mari sama-sama nyatakan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa selamanya. Mari sama-sama angkat tanganku, angkat tanganku. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, serahkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Berikan sorak-sorai-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji dan bersorak-sorai demi nama Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Pagi hari ini juga kami mau terima perjamuan kudus daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu juga menjadi pelita dalam kaki kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, yang tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, yang tak berarti lagi. hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, yang tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kami percaya Tuhan, kami ingin mau menjadi seperti-Mu Yesus. Biarlah firman-Mu yang kau nyatakan bagi kami menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya semua di dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hidup, yang selalu memelihara kami. Dalam keadaan apapun, Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah bersorak-sorak memuji Engkau. Kami sudah bersukacita memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi pedoman dalam sepanjang perjalanan hidup kami selama kami menumpang di atas muka bumi ini menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau selalu ada Tuhan, bahkan Engkau berbicara, beracara lewat kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami telah siapkan hati kami, semua yang bukan daripada-Mu Tuhan akan mengganggu hati dan pikiran pendengaran kami. Oh Tuhan, bahkan situasi dalam ruangan ini Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh-Mu berbicara kepada kami, oh Tuhan, dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersukacita karena kita boleh bertemu kembali. Ya. Walaupun kita tidak sesering dulu kita bertemu, tetapi saya percaya kita selalu bertemu di dalam doa. Dan saya percaya keadaan Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, ya, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita menghadapi situasi atau virus yang merajalela saat ini. Ya, mudah-mudahan sedikitlah hari lagi kita akan kembali bersama-sama. Haleluya, beribadah bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita langsung masuk kepada firman Tuhan. Ya, kita mau baca di dalam Efesus pasal yang ke-1 atau pasal pertama, ayat yang ke-15 sampai 23. Tapi pembacaan kita pagi hari ini adalah 17 sampai 19. Mari kita ikuti bersama-sama dan kita hayati bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan ini berkata bahwa kita perlu tahu roh hikmat. Ya, itu doa Rasul Paulus. Ya, untuk jemaat yang ada di Efesus. Ya, itu juga doa saya, bahkan doa Rasul Paulus juga untuk kita semua pada saat ini. Di dalam menghadapi situasi ya seperti yang kita hadapi saat ini. Ya. Supaya kita mengerti, jangan sampai kita tidak mengerti rencana Allah atau firman Tuhan sehingga kita bisa menggerutu, ya, kita bisa tidak mengucap syukur, bisa kita katakan Tuhan kenapa harus begini, ya, tapi biarlah hikmat Allah memberikan kita pengertian supaya kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, adalah rencana daripada Allah, ya, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada, Dia ada dalam hidup kita. Mungkin saat ini tidak sesering mungkin kita seperti dulu leluasa
berkumpul bersama-sama. Dan saat ini kita ada di tempat masing-masing, kita ibadah di rumah masing-masing. Tetapi puji Tuhan, Allah yang sama itu tetap ada dan kuasanya tetap sama. Ya, kekuatannya tetap sama, pemeliharaannya tetap sama. Dia tidak membeda-bedakan dalam situasi apapun. Haleluya. Dan biarlah kita mengerti ini. Untuk apa kita mendapatkan hikmat? Ya, tahu tentang firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi loyo, ya, tapi kita tetap kuat, ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah bersama-sama dengan kita, ya, Dia selalu memelihara kita, Dia tidak pernah keluar atau tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita yang sudah dalam situasi seperti ini, mungkin kita sudah jauh, ya. Karena mungkin kita udah jarang bertemu bersama-sama, ya. Tapi tidak, Dia selalu ada. Saya percaya itu, karena saya merasakan itu, bahwa Dia selalu ada. Dan kita harus mengerti ini. Orang yang mengerti ini adalah orang yang punya hikmat, yang diberikan hikmat oleh Allah. Dan Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Paulus berdoa untuk jemaat di sini. Saya berdoa buat jemaat di sini, ya, supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan, ya. Dan supaya bukan saja hikmat atau pengertian, ya, tentang Tuhan bahwa Dia itu luar biasa, Dia ada, tapi juga tentang wahyu. Wahyu itu apa? Yaitu firman, ya. Supaya kita juga tetap menghidupi firman itu. Seberapa yang kita sudah dapatkan, sudah terima, sudah dengar, mari kita terapkan dalam hati kita, ya, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Berarti kalau kita ingat firman seberapa yang kita sudah dapat selama ini, ya, kita tentu menjadi tetap kuat walaupun di dalam keadaan yang kurang menyenangkan, tapi kita pasti kuat karena kita tahu Allah kita Allah yang tidak berubah. Amin, amin, ya, tidak berubah. Tidak seperti manusia, ya, sakit sedikit udah lemah, loyo, lunglai. Tapi Allah tidak pernah seperti itu. Dia tetap sama. Firman Tuhan katakan Dia sama dari dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Haleluya. Jadi kita harus yakin dan percaya, ya. Sebab itu kita tidak hanya mengerti tentang kebaikan Tuhan. Kita tidak hanya tahu mengerti tentang kasih Tuhan, ya, tapi kita harus ambil firman itu, wahyu itu dalam hati kita, ya. Firman ini sudah diwahyukan, sudah diberitahukan oleh Allah kepada orang-orang hamba-hambanya yang sudah menulis ayat-ayat ini. Ya, sebab itu kita ada dan kita baca. Sebab itu kalau supaya kita menjadi pintar, supaya kita menjadi kuat, kita harus tetap dalam doa dan tetap dalam baca firman Tuhan, ya. Kita tetap baca firman Tuhan. Jangan cuma baca berita yang ada yang mengerikan, menambah ketakutan lagi dalam hidup kita. Baca firman Tuhan, ya. Banyak waktu kita membaca firman Tuhan saat ini karena kita banyak di rumah saja dulu, gitu, ya. Jadi kita harus baca firman Tuhan supaya kita menjadi pintar. Anak-anak menjadi pintar, sekolah, ya. Disiplin di sekolah supaya pintar. Kalau datang ke sekolah main-main, ya tidak mungkin bisa menjadi anak yang pintar. Demikian juga dengan kita. Kita tidak hanya kenal Tuhan, itu baik, tapi kita harus kenal Dia dengan sungguh-sungguh, ya. Kita harus pintar. Siapa yang menjadikan kita pintar? Roh Kudus yang mengajar kita, ya. Nah, dan dibuktikan bahwa Dia pasti melakukan apa yang kita minta kepada Tuhan. Kenapa? Dia saja sudah mati supaya kita hidup, ya. Belum lama kita merayakan kenaikan Tuhan. Kenapa naik? Karena Dia sudah mati dan dikuburkan, Dia bangkit lagi dan Dia naik ke surga. Baru kita rayakan kenaikannya. Jadi Dia sekarang di surga, tapi Dia juga ada di hati kita. Amin. Ada di hati kita. Lewat apa? Lewat roh dan firman-Nya. Sebab itu supaya kita mengerti ini bahwa Dia benar-benar ada dalam hati kita, kita harus dekat dengan Tuhan, ya. Kita harus dekat dengan Tuhan dan kita harus baca firman Tuhan,
Ya, siapa yang baca firman Tuhan di rumah? Baca firman Tuhan. Kan kita di rumah saja, jadi lebih banyak baca firman Tuhan. Jangan cuma baca situasi saja. Kita nanti takut, saya kalau baca yang lain ikutin berita, aduh ngeri. Ya, benar-benar ngeri. Karena kayak katanya kita sekarang udah ada di apa namanya keadaan yang sudah lebih membaik, tapi ternyata ada daerah-daerah yang lebih parah lagi. Sebab itu mari ya, kita harus banyak baca firman Tuhan supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan ya. Dan kita akan baca firman Tuhan, kita akan minta kepada Tuhan hikmatnya, pengertiannya, kalau kita mengenal Dia dengan baik. Tapi kalau kita tidak kenal Dia, kita cuma kenal kasihnya, kebaikannya ya, dan kita tidak kenal pribadinya, kita cuma tahu berkatnya. Nah, itu salah saudara ya. Nah, karena dikatakan Filipi 1 ayat yang ke-9, Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya, ini doa Paulus nih. Ya. Supaya kita mempunyai pengetahuan yang benar. Yang benar tentang apa? Tentang Tuhan. Nah, supaya kita tahu itu kebenarannya, kita baca firman Tuhan. Sekali lagi, jadi saya tidak keluar dari itu. Baca firman Tuhan. Karena itu yang saya lakukan. Ya, semakin saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Ya, saya semakin tua. Ya, semakin tidak kuat ya, kesana kemari gitu ya. Tetapi hati saya semakin penuh sukacita. Walaupun ya saya orang suka jalan, sekarang nggak jalan-jalan gitu ya. Memang hobinya jalan, saudara. Tapi sekarang ya udah, suruh di rumah ya rumah aja gitu ya. Tapi di rumah bukan bengong ya. Ikuti beritanya dan baca firman Tuhannya kita supaya kita mengerti. Oh, apa sih yang terjadi sekarang ini? Ya, kapan kita menjadi pintar? Ya, orang sekolah kan saya katakan tadi. Nah, kapan juga kita pintar tentang Tuhan? Kita baca firman-Nya. Ya, dan doanya kita doa, jangan lupa minta kepada Tuhan supaya kita semakin hari makin kuat ya. Jadi pertama-tama itu kita harus mengenal Allah dengan benar ya, jangan cuma kenal berkatnya. Sehingga kalau sekarang ini kita mungkin tidak leluasa kayak dulu, ya udah kita bisa kecewa. Tapi kalau kita kenal Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang selalu ada bersama dengan kita, maka kita akan tetap bersukacita. Kita akan tetap bersyukur ya. Tuhan senang melihat orang bersyukur. Tuhan tidak senang melihat orang yang mengomel, menggerutu. Jadi semua itu ditambahkannya hikmat ya, dan wahyu itu firman Tuhan, dan ditambahkan lagi dengan pengetahuan yang lebih benar lagi tentang Tuhan ya, tentunya lewat firman. Kembali lagi ke firman ya, kembali lagi ke firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Saya percaya kita menjadi kuat ya. Saya cuma selalu berdoa aja, itu aja yang saya lakukan, saya berdoa. Karena saya tidak bisa juga menghubungin gimana, saya SMS susah lama gitu ya, telepon lagi ya. Kalau WA itu belajar nggak lancar-lancar gitu ya. Puji Tuhan. Tapi yang lancar itu hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus mengetahui firman Allah yang benar. Jangan cuma tahu sedikit. Oh, kata si A, kata pendeta ini, kata pendeta itu. Baca firman Tuhan supaya kita menjadi kuat. Jadi kerjaan kita adalah baca firman Tuhan. Kan kita di rumah aja ya. Jadi lebih perbanyak doa dan baca firman Tuhan ya. Dan kalau kita udah mengerti dan kita udah pintar mengenal Tuhan dengan benar, kita baca firman Tuhan, tentu kita tahu juga rencana Tuhan atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Coba dibaca Filipi 1 ayat yang ke-9 lagi gitu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya, supaya kita kita lebih lagi mengerti tentang firman Tuhan ya. Kita baca lagi Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu,
Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian Ya, yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. ya, puji Tuhan. Ya, kenapa kita harus terus belajar? Kenapa kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Ya, jadi kita dalam keadaan baik, kita tahu kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan itu selalu tidak pernah ada yang Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Ya, Dia merancangkan semua yang baik bagi kita. Tapi kenyataan yang kita hadapi kan selalu ada halangan, ada rintangan. Tapi itu bukan karena Tuhan tidak mau tahu kita, tapi supaya kita berhenti sejenak. Ya, stop. Kalau di Mazmur ada pembacaan, kalau kita baca ada sela gitu ya. Artinya stop dulu, merenung. Ya. Untuk apa? Supaya kita tidak mengomel, supaya tidak menggerutu, supaya kita lebih kuat lagi, lebih setia lagi, lebih sungguh sama Tuhan. Ya, yang terjadi ini apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan, dalam hal ini? Nah, lama-lama kita akan mengerti. Setelah kita terus dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhannya, ya, berdoa dan memuji Tuhan, lama-lama kita mengetahui, oh kehendak Tuhan begini. Mungkin kita dulu itu lupa Tuhan, ngejar waktu, ngejar target, ya. Jadi lupa, nggak ada waktu kita. Nah sekarang inilah. Jadi jangan yang negatifnya, waduh Tuhan tidak baik, enggak. Dalam situasi seperti ini juga, ya, menghadapi virus yang saat ini, kita juga harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya, atau dalam dunia ini tidak ada yang lepas dari rencana Tuhan. Dia pasti tahu, ya, dia tahu itu. Tapi dia menghendaki semua terjadi. Kenapa? Ya mungkin kita udah terlalu santai selama ini. Terlalu santai. Nah sekarang kita berhenti sebentar. Stop dulu. Oh ya, kita merenung. Kenapa sih ya? Apa ya? Wah, ini Tuhan mau. Jadi waktu seperti ini saya mau pakai untuk Tuhan. Bukannya pakai untuk jalan-jalan ke sana kemari, tidak terarah. Tapi saat ini saya pasti banyak orang yang berdoa dalam situasi seperti ini. Pasti. Ya, yang tidak pernah berdoa pasti berdoa karena takut. Bayangin apanya tidak takut. Ya. Orang cuma bersentuhan aja bisa virus. Kemarin saya telepon ke Surabaya, ya, karena Surabaya lebih hebat lagi sekarang ini. Ya, saya bilang gini, Ibu Lili yang nggak ada, jadi ada pengerjaan, ada Yerlin di sana, ada Mama Antoni. Saya ngomong, terus saya bilang gini, situ yang lebih hebat sekarang loh, hati-hati, ya. Soalnya kenapa? Nggak nurut, ya, nggak nurut. Belajar nurut lah. Saya juga belajar nurut. Selama ada namanya virus ini, orang pakai masker, saya enggak pakai masker. Tetapi waktu itu saya ke dokter ke butik membeli obat. Saya enggak dibolehin masuk karena enggak punya masker. Saya harus usaha, ya. Saya harus nurut supaya dapat obat loh. Nah, terus berapa hari kemudian baru ada namanya PSBB apa SPBB sih? Ya, tuh. Ya harus kan? Saya mau keluar. Saya ke warung aja mau beli itu yang di warung bilang gini, "Loh, Oma, kenapa enggak pakai masker?" Ya memang enggak terbiasa ya. Tapi waktu itu belum ya udah juga sih, udah SPBB-nya. Nah, terus saya bilang, "Iya. Ya kan sebentar doang ya." Nah, untuk belajar taat, ya, belajar nurut, belajar disiplin. Saya orangnya begitu kan. ASN ya sekarang. Waduh, saya waktu itu ke Tante Iya meninggal, saya enggak punya masker. Saya dibawain sama Ibu Esra, Ibu Sri, dia pakai masker. Pulang dari sana, maskernya numpuk. Kemarin lagi dapat masker 12 ya. Waduh, ya apa yang kurang-kurang boleh minta sama saya tuh. Ya. Jadi puji Tuhan, saya belajar nurut. Ya kita juga diajar oleh firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Ya. Karena semua yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan.
Memang dia tidak menghendaki kita binasa, enggak. Justru dia mati dan untuk kita. Tapi semua keadaan yang kita hadapi, ya Tuhan tidak pernah lepas. Itu saja. Sebab itu kita harus pinter. Kita harus punya hikmat. Ya kita tidak nyalahin Tuhan, tapi kita bersyukur, belajar bersyukur. Benar-benar belajar bersyukur. Ya. Dan kita tidak boleh diam saja. Kita cuma tidak berdoa, dia berdoa. Tapi kita baca firman. Supaya kita tahu isi hatinya Tuhan. Kalau kita berdoa kan kita unek-unek kita keluarkan. Tapi waktu kita baca firman kita tahu rahasia atau isi hati Tuhan bagaimana kepada kita. Supaya hidup kita kuat, supaya kita baik. Walaupun penderitaan banyak sekarang ini, tapi akhirnya nanti kalau kita setia, maka kita akan mendapatkan haleluya hasil dari kesetiaan itu. Karena kita tidak akan binasa, tapi kita akan beroleh hidup yang kekal, ya. Tadi supaya kita, dan selanjutnya supaya apa tadi? Supaya berhikmat dan tahu tentang firman Tuhan. Yang kedua, kita baca ya tentang pengharapan, ya. Supaya kita punya pengharapan. Baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, itu iman, supaya kita beriman, karena punya iman, ya harapan kita akan semakin kuat. Ya firman Tuhan katakan harapan kita tidak mengecewakan, kan saya katakan tadi, ya. Jadi kita terus lagi baca firman Tuhan, ya renungkan firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat, ya karena iman kita akan semakin kuat. Kalau cuma dikasih tahu dengerin khotbah pendeta atau di mana saja kita dengar firman Tuhan, ya itu tidak akan bisa tumbuh dan lebih jauh lagi karena kita tidak ada pengharapan. Tapi kalau kita firman Tuhan itu terus kita baca, kita renungkan, ya tanpa kita berhenti, ya iman kita akan semakin ditambahkan karena firman itu berbicara tentang percaya kita kepada Tuhan, ya. Jadi supaya pengharapan kita lebih lagi kepada Tuhan. Memang kita berharap Tuhan, tapi kadang-kadang ada orang yang berharap supaya diberkati, supaya cepat dapat jodoh, supaya cepat kaya. Tapi pengharapan kita yang sebenarnya adalah pengharapan kita, yaitu kita nanti akan bersama dengan Tuhan, ya. Ada hidup kekekalan, jadi hidup di dunia ini yang penuh tantangan kita bisa lewati, ya. Kenapa? Karena kita memang harus berjuang. Nah itu tadi perjuangan, usaha. Kita harus usaha dekat dengan Tuhan. Kita usaha doa, kita usaha terus baca firman, kita usaha dan lain sebagainya mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, supaya iman kita semakin kuat. Ya, kenapa kita harus baca firman Tuhan supaya iman kita semakin kuat? Karena iman timbul dari pembacaan firman. Iman timbul dari mengenal firman, mengetahui firman. Jadi kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita akan tetap kosong belum, ya. Jadi kita akan kecewa dalam hidup ini. Tapi kalau kita tahu firman, iman kita dikuatkan. Waduh, semakin semangat, ya. Pelayan Tuhan semakin semangat. Walaupun tanpa gaji, tidak apa-apa. Pokoknya Tuhan sediakan berkatnya buat kita, sediakan pertolongannya buat kita, ya. Dan yang akhir dari semuanya itu adalah kekekalannya, gitu ya. Itu yang paling penting lagi. Jadi puji Tuhan, kenapa kita harus tekun di dalam Tuhan, supaya kita, iman kita, harapan kita tidak pupus, tetapi kita mempunyai pengharapan yang kuat karena kita ada firman Tuhan yang menambahkan iman kita lagi, ditambah lagi, ya. Dan semakin percaya kita kuat, semakin percaya kita luar biasa, ya. Dan ada kuasa bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baca Efesus tadi 1 ayat yang ke-19, diulang dibaca. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat, ya, kuasanya. Karena kita nggak usah sekolah di mana-mana.
Kita diberikan kepintaran, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kuasa, tapi cuma percaya ya firman Tuhan. Kita cuma percaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita cuma percaya Tuhan dan menyerahkanmu kepada Tuhan. Wow, luar biasa, dikatakan betapa hebat ya kuasa Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ya, yang mencari hikmatnya, mencari pengetahuan di dalam Tuhan, dan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, sehingga punya iman yang kuat. Ya, sekarang kita beroleh kuasa yang kuat, yang luar biasa, yang dahsyat. Kita tidak bisa dapat dari dunia ini. Dunia ini cuma sementara. Apapun yang kita raih sementara, saudara yang dikasihi Tuhan, hanya sementara. Jadi yang penting adalah kita mencari Tuhan. Ya, sebab itu di dalam Tuhan ada segala-galanya. Ada kuasa, ada pengetahuan, ada kekuatan, ya, dan hebat lagi, hebat lagi. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita mau lebih lagi dan lebih lagi, ya, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Yang terakhir nih, Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, orang kuat itu kalau punya kuasa. Orang di dunia ini juga kan kalau punya power gitu kan luar biasa tuh. Wah, kekuatannya. Dia kaya, dia pintar, dia punya duit. Wah, hebat. Nah, kita tidak ngejar itu, saudara. Kita cuma ngejar mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kapan kita kenal? Karena kita baca firman-Nya. Ya, dan dengan membaca firman Tuhan kita diberikan pengharapan. Pengharapan kita tidak pernah pupus. Ya. Seperti orang sekarang ini banyak orang yang harapannya pupus. Ya, kenapa? Karena mengharapkan dunia. Tapi kita mengharapkan Tuhan, kita tidak akan pernah pupus. Ya, bahkan semakin ya, semakin lagi. Ya, sebab itu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ya, bukan di dalam kekuatan apa ya, badani jasmani ya. Oh, saya mah hebat, saya bisa ajojing di mimbar, bukan. Ya, tapi kuat. Iman kita dikuatkan dan semakin kita memiliki power yang luar biasa. Semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita mau lagi. Mau apa? Mau melayani Tuhan. Mau apa? Mau dekat dengan Tuhan. Mau apa? Mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, sehingga hidup kita menjadi berkat. Banyak orang yang butuh berkat saat ini. Tahu nggak, selama ini nih ada beberapa hamba Tuhan. Gimana Bu Esther katanya? Apaan gimana? Gerejanya gimana? Ya udah sama lah. Ya, enggak, ini kita melorot katanya. Ya, saya enggak tahu tuh melorot itu apa gitu ya. Ya bukan, ya memang lah ya namanya kita ibadah online ya. Tapi puji Tuhan, Curug saya percaya nggak melorot, tapi makin kuat ya. Nah, dari sebab itu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Bukan kuatnya itu apa namanya? Kekuatan kita udah kita mesti kuat kok, enggak. Saya udah nggak kuat gitu secara tubuh, tapi hati ini semangat ya. Semakin bisa tidur sampai jam 1 pagi. Kenapa? Karena pengen doa, pengen baca ya. Di nama Tuhan. Jadi luar biasa. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Jadi satu, saudaraku, supaya kita kuat, dekatkan diri dengan Tuhan. Ya. Dekatkan diri dengan Tuhan, doa, baca firman Tuhan. Ya. Dan untuk kita terhindar dari ketakutannya, dekatkan diri dengan Tuhan. Terus jaga kebersihan juga nih, numpang ini ngomong, jaga kebersihan. Saya yang enggak sering itu enggak mau pakai masker, yang enggak mau ini, ya harus belajar gitu ya, supaya kita bebas dari bahaya ini. Dan yang terakhir lagi, kita harus seperti burung gagak itu loh, yang bawa bulir-bulir ke Elia ya, siapa itu? Ya, membagi berkatnya. Puji Tuhan, Curug luar biasa. Banyak yang, waduh puji Tuhan ya, seneng ya. Tetangga saya juga seneng banget gitu loh. Jadi ada sesuatu yang keluar dari kita waktu kita
pertahankan iman kita waktu kita mengenal Tuhan dengan baik. Kalau tidak kenal Tuhan dengan baik, enggak. Ya, dan kita baca firman Tuhan supaya kita menjadi kuat. Ya, itu wahyu tadi, pewahyuan untuk firman Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya membangunkan iman kita supaya kita semakin apa yang kita sudah lakukan juga saat-saat ini kita terus lakukan. Ya, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang meteraikan lebih jauh lagi. Hamba-Mu sangat terbatas, tetapi Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan kami. Berbicara lebih jauh kepada kami Tuhan, meteraikan firman ini, menguraikan firman lebih jauh, jauh ke lubuk hati kami. Karena Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menempatkan Engkau dalam hati kami, bukan hanya di luar, karena kami butuh perlindungan di dunia ini, tapi butuh Engkau di dalam hidup kami, membawa kami lebih dalam mengerti Engkau Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, mengerti makna dari kematian-Mu Tuhan. Engkau mati untuk kami mendapatkan hidup, Engkau menderita supaya kami tidak tersiksa untuk selamanya. Haleluya. Engkau memberikan seluruh hidup-Mu, biarlah kami juga Tuhan membuka mata kami, membuka hati kami untuk orang-orang yang membutuhkan di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan Roh Kudus di dalam setiap hati kami supaya kami menjadi kuat. Dan Engkau berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, walaupun Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Haleluya. Yang takut Tuhan, singkirkan ketakutan itu Tuhan. Yang lemah Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru. Yang Tuhan putus asa, berikan pengharapan Tuhan. Yang kecewa, berikan kekuatan Tuhan. Yang Tuhan Yesus, haleluya, menghadapi jalan buntu, bukakan jalan. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau tolong mereka yang sakit Tuhan, Engkau tolong mereka yang dalam kekurangan saat ini, Engkau tolong Tuhan mereka yang haleluya tidak tahu apa yang dilakukan saat ini. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu Tuhan, haleluya, untuk menolong orang-orang yang Tuhan ada di sekitar kami Bapa, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan banyak lagi jiwa dimenangkan buat kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita siapkan hati kita. Ya, kita akan menerima perjamuan suci. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, haleluya, di hadapan kami menghadapi roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami, Tuhan, mengambilnya, menerimanya, dan memakan dan meminumnya, Tuhan, Engkau sucikan kami lebih dahulu. Dan berkati juga roti dan anggur ini, supaya menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan perjamuan suci ini bukan menjadi kutuk bagi kami, tapi menjadi berkat. Haleluya, sakit disembuhkan, diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati roti dan anggur ini, itu tubuh-Mu sendiri. Kami akan makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita terima roti dan anggur yang kita pegang di tangan kanan kita dan tangan kiri. Anggur dan kita angkat lebih tinggi dari kepala. Dan sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita pindahkan cawan ke tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala. Dan tetap mengucap syukur. Kalian dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kekuatan yang baru. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah diberikan kekuatan, yang Tuhan Yesus putus asa diberikan pengharapan. Karena pengharapan kami hanyalah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan kami kekuatan yang baru untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, mengikut Engkau Tuhan. Haleluya, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saya percaya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan sebentar juga kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Yesus kau kekuatanku. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Langkah tanganku Di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh. Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar, Takkan gentar langkahku. ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber, Kaulah sumber kuatku. lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau Sebab Engkau sertaku. dengan iman. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama nyatakan, sorakan haleluya.
Hambamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorakmu bagi Tuhan. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita terima berkat daripada Dia yang adalah sumber berkat. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu melengkapi hidup kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan meteraikan firman itu dalam seluruh kehidupan kami dengan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, menghadapi situasi saat ini Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin kuat karena Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab itu angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat daripada Dia yang adalah sumber berkat. Tuhan memberkati Engkau dengan berkat yang melimpah-limpah, karunia yang luar biasa, dan menyertai seluruh kehidupanmu di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini. Haleluya. Allah akan terus melimpahi kita dengan berkat-Nya. Allah akan terus melimpahi kita dengan naungannya, dengan pertolongannya, dengan perlindungannya. Sebab itu terimalah berkat kasih sayang daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta pertolongan Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, memperlengkapi hidup kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sudah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak berdiimpa, sehingga
sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.